Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehendak Tuhan versus kehendak manusia ya. Di sini saya tidak akan spesifik kepada agama tertentu, tapi di sini saya akan membahas secara umum ya tentang kehendak Tuhan versus kehendak manusia ini. Oke, kita mulai. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan itu maha berkehendak ya. Jika Tuhan maha berkehendak, maka kehendak Tuhan itu tidak terbatas ya. Jadi Tuhan memiliki kehendak yang tidak terbatas. Namun di sini kita harus ingat Tuhan itu maha kuasa ya. Nah, di dalam dia berkehendak, dia juga maha kuasa atas kehendaknya itu ya. Nah, jika Tuhan maha kuasa, maka Tuhan adalah maha bisa melakukan apa saja ya. Jadi jika Tuhan itu maha kuasa, otomatis Tuhan itu maha bisa melakukan apa saja ya. Nah, jika Tuhan maha bisa melakukan apa saja, maka Tuhan harus bisa melakukan kehendak yang terbatas ya. Jika Tuhan bisa melakukan kehendak yang tidak terbatas, maka Tuhan juga harus bisa melakukan kehendak yang terbatas karena dia maha bisa segala-galanya. Tetapi jika Tuhan bisa melakukan kehendak yang terbatas, maka ini bertentangan dengan kehendak Tuhan yang tidak terbatas ya. Bagaimana mungkin kehendak Tuhan ini tidak terbatas jika dia melakukan kehendak yang terbatas ya. Tetapi inilah letak kesempurnaan sifat Tuhan ya, yang dapat melakukan apa saja. Lalu bagaimana penjelasan tentang perlawanan antara kedua sifat ini? Yang pertama, dapat melakukan kehendak yang tidak terbatas, tapi bertentangan dengan bisa melakukan kehendak yang terbatas. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya tentang maha sempurnanya sifat Tuhan ya. Maha sempurnanya sifat Tuhan ini berarti Tuhan itu bisa melakukan apa saja, termasuk kehendak tidak terbatas dan juga kehendak terbatas. Jadi Tuhan bisa melakukan keduanya ya. Bisa melakukan kehendak yang tidak terbatas, bisa juga melakukan kehendak yang terbatas. Tetapi kehendak tidak terbatas dan kehendak terbatas ini adalah bertentangan ya. Jika langsung dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana Tuhan itu melakukan kehendak yang terbatas ini untuk menunjukkan bahwa kesempurnaan sifatnya dia yang maha sempurna dapat melakukan apa saja. Nah, di sini Tuhan menciptakan makhluk dengan sifat keterbatasannya. Ya, semua makhluk itu sifatnya keterbatasannya. Kalau Tuhan tiada batasannya, tak terbatas Tuhan. Tetapi Tuhan menciptakan makhluk dengan sifat keterbatasan. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Oke, di sini agak panjang sedikit penjelasannya bahwa karena makhluk itu berasal dari Tuhan, nah disebut juga dengan cerminan Tuhan. Nah, terutama ya kita spesifik kepada manusia. Karena kita membahasnya di sini tentang Tuhan dan manusia ya. Nah, jadi sifat berkehendak Tuhan itu tercermin padanya ya, pada manusia itu. Jika Tuhan bersifat berkehendak, maka sifat Tuhan yang berkehendak ini tercermin pada manusia itu ya. Karena hanya cerminan saja ya, karena manusia ini cuma cerminannya saja ya. Bukan apa ya? Realnya kita bilang ya. Bagiannya, cerminannya itu bagiannya. Karena manusia ini hanya cerminannya saja, maka kehendak dari manusia ini terbatas tetapi bebas ya. Bebas tapi terbatas seperti itu.
Yang mana disebut dengan bebas tapi terbatas. Jadi manusia bebas berkehendak apa saja, tapi di dalam keterbatasannya dia sebagai manusia, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita mengetahui tentang hal itu, maka kita akan paham di sini bahwa makhluk ya yang spesifiknya manusia dan perbuatannya itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi manusia itu sendiri dan perbuatannya manusia itu adalah berasal dari Tuhan. Nah, di sini sudah terpaut ya bahwa kehendak yang terbatas itu bisa dilakukan oleh Tuhan melalui sistem seperti ini ya. Nah, sini kita dapati jika makhluk dan perbuatan makhluk dari Tuhan, maka itu adalah perbuatan Tuhan. Oke? Makhluk dan perbuatan makhluk itu dari Tuhan ya. Tuhan yang punya, dari Tuhan. Maka itu adalah perbuatan Tuhan itu sendiri. Nah, maka jelaslah di sini kita dapati Tuhan melakukan kehendak yang terbatas ya melalui sistem ini. Ya, dengan makhluk, dengan dia menciptakan makhluk, maka Tuhan telah menciptakan kehendak yang terbatas atau melakukan kehendak yang terbatas karena makhluk ini berasal dari Tuhan dan dia adalah bagian dari Tuhan. Oke. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya seperti ini. Nah, apa benar makhluk itu bagian dari Tuhan? Jawabannya adalah benar, karena makhluk memang berasal dari Tuhan ya. Seperti yang kita tahu. Semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan, seperti itu. Jadi memang benar. Karena makhluk itu memang berasal dari Tuhan, maka makhluk itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Kemudian di sini kita dapati jika makhluk itu adalah bagian dari Tuhan, apakah makhluk itu Tuhan? Nah, di sini yang kita harus lebih hati-hati dalam memahami ya. Makhluk itu atau manusia ini ya, lebih spesifiknya kepada manusia, adalah memang bagian dari Tuhan tetapi bukan Tuhan. Oke. Makhluk ini atau manusia ini adalah bagian dari Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan. Nah, di sini saya membuatkan ibarat ya. Ibaratnya itu seperti ini. Ibarat samudra ya. Jadi ibarat samudra yang luas. Kemudian apakah air yang terpercik keluar dari samudra dapat dikatakan samudra? Nah, jika ada air yang terpercik dari samudra ya, keluar dari samudra beberapa tetes, apakah air yang beberapa tetes itu dapat disebut dengan samudra? Tentu tidak, ya. Pasti kita akan menyebutnya itu tetesan air, oke? Itu kita sebut dengan tetesan air. Tidak dapat kita sebut dengan samudra, karena samudra ini adalah sesuatu yang sangat luas ya. Keseluruhannya itu yang dinamakan dengan samudra. Nah, tetapi ketika tetesan air tersebut ya, ketika tetesan air tadi kembali ke dalam samudra, di manakah tetesan air tadi? Tidak ada kan? Hilang di dalam samudra. Yang terlihat apa? Yang terlihat hanyalah samudra. Seperti inilah perumpamaan ibarat manusia dengan Tuhan. Jadi ibarat tetesan air itu adalah manusia dan samudra itu adalah Tuhan ya. Ketika tetesan air itu atau yang diibaratkan manusia ini kembali ke samudra, maka yang terlihat hanyalah Tuhan saja. Nah, seperti itu. Memang tetesan air itu adalah bagian dari samudra, tetapi tetesan air itu tidak dapat disebut samudra. Ya, tetap disebut tetesan air, sama seperti manusia. Memang manusia berasal dari Tuhan, tetapi manusia tidak dapat dikatakan Tuhan. Ya, tetap dikatakan manusia. Oke. Nah, ketika manusia telah kembali kepada Tuhan, maka yang terlihat hanyalah Tuhan saja. Ya, tidak terlihat lagi makhluk di sana. Yang terlihat hanya Tuhan saja seperti tadi. Ketika tetesan air dari samudra kembali kepada samudra, maka kita tidak dapat melihat tetesan air itu ya. Kita hanya dapat melihat samudra itu, seperti itu.
Nah, dari sini kita dapati bahwa keterpisahan makhluk ya atau keterpisahan manusia dan Tuhan itu tidak ada sebenarnya. Jadi tidak ada keterpisahan ya. Jadi pikiran kita selama ini bahwa manusia itu terpisah dari Tuhan, tidak. Manusia itu tidak pernah terpisah dari Tuhan. Bahkan manusia itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, seperti itu. Dan tidak pernah terpisahkan dari Tuhan, seperti ini. Ya. Ini pemikiran manusia ya, bahwa Tuhan itu atau manusia itu terpisah dari Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Oke? Dan kehendak Tuhan itu adalah satu dengan kehendak manusia itu sendiri ya. Kenapa bisa satu? Ya, konsep kehendak yang satu ini ya, konsep kehendak manusia dan Tuhan menjadi satu ini hanyalah dapat disadari dan dipahami oleh manusia yang telah memiliki kesadaran tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa, Maha meliputi segala-galanya ya. Nah, seperti yang tertulis di sini, yang saya tulis di sini, tetapi hanya manusia yang sadar akan konsep ketuhanan, inilah yang dapat satu kehendak dengan Tuhan, seperti itu. Jadi manusia yang tidak sadar bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya, mereka akan merasa bahwa mereka itu terpisah dari Tuhan, seperti itu. Padahal tidak ada keterpisahan di sini karena Tuhan itu meliputi segala-galanya tanpa batas, ya, tanpa terkecuali. Seperti itu. Nah, di sini muncul pertanyaan lagi. Lalu, bagaimana dengan kehendak manusia yang tidak paham konsep ketuhanan ini? Apakah kehendaknya bukan kehendak Tuhan? Jika seperti itu, apakah Tuhan tidak punya kuasa di dalam kehendak manusia yang seperti ini? Oke. Nah, di sini saya perlu menjelaskan lebih detail lagi nanti di video selanjutnya, karena durasinya juga video ini sudah 12 menit ya, mau masuk 13 menit. Nanti yang tentang ini akan kita lanjutkan di video selanjutnya, oke? Nah, jadi konsep tentang kehendak Tuhan versus kehendak manusia itu seperti ini. Oke, semoga kalian paham tentang ini. Jika kalian tidak paham atau belum paham, maka silakan ditonton lagi videonya untuk pemahaman yang lebih dalam lagi. Oke. Jika kalian tidak sepaham dengan apa yang saya bahas di sini, anggap saja kalian tidak pernah mendengar apa-apa. Namun jika kalian sepaham dengan pembahasan ini, semoga ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kalian, ya. Ilmu tentang kehendak Tuhan versus kehendak manusia ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang bermanfaat tentang ini ya, untuk kalian dan menambah kesadaran kalian tentang ketuhanan. Oke? Sampai sini dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya.